Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang alat-alat optik, yakni mikroskop teropong. Oke, jangan lupa bagi yang belum, agar dapat mengikuti pembelajaran berkelanjutan, silakan untuk subscribe, aktifkan lonceng dan like-nya. Terima kasih. Mikroskop. Mikroskop adalah alat untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Terdiri dari dua lensa positif, yaitu lensa cembung. Fokus lensa okuler lebih besar daripada lensa objektif. Benda yang diamati diletakkan di antara FOB dan 2 FOB atau di ruang 2 ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan. Pembentukan bayangan pada mikroskop. Ini lensa objektif, ini lensa okuler, ini FOB, ini 2 FOB, ini 2 FOB, 2 FOB yang kanan. Benda di antara 2 FOB dan FOB di ruang 2. Kalau benda di ruang 2 berarti bayangannya gimana nanti? Iya, betul, di ruang 3, jumlahnya harus 5. Sekarang benda ada di sini. Sinar melalui pusat optik diteruskan, tidak dibiaskan. Ini sinar yang pertama. Sinar yang kedua, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan ke fokus. Nah, sekarang terbentuk bayangan di sini adik-adik. Bayangannya bersifat nyata, terbalik, diperbesar. Ini bendanya asli, terbalik ya. Jadi sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Nah, ini bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif dianggap benda oleh lensa okuler. Jadi lensa okuler ini sebagai loop, memperbesar. Nah, bayangan yang dibentuk. Sinar datang melalui optik, pusat optik tidak dibiaskan. Yang kedua, sinar datang melalui sejajar sumbu utama dibiaskan ke titik fokus. Nih, fokusnya di sana jauh. Sekarang ini kalau diperpanjang kan tidak ketemu, sekarang diperpanjangnya ke sana. Nah, ini bayangannya di sini bersifat maya, tegak, diperbesar. Nah, ini bendanya asli tegak, ini juga tegak. Bayangannya bersifat maya, tegak, diperbesar. Nah, bayangan yang dibentuk oleh mikroskop ini kan bendanya, ini bayangannya, berarti berkebalikan ya. Bayangan yang dibentuk oleh mikroskop itu bersifat maya, terbalik, diperbesar. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan. Ini SOB, jarak benda. Ini S, aksen OB, jarak bayangan. Rumusnya apa rumusnya? SOB sama dengan seper SOB ditambah seper aksen OB sama dengan seper FOB. Sudah pernah kita bahas ya. Sekarang SOK, jarak benda okuler. D, jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler. Dijumlahkan. Bayangannya nih, S aksen OK. Bayangan. Seper S
OK ditambah 1 aksen OK sama dengan 1 FOK. Perbesarannya dirumuskan M sama dengan MOB kali MOK. Sudah saya lihat ya. Kita lanjutkan. Tentuan umum untuk mata berakomodasi maksimum bayangan dari lensa okuler terletak di depan lensa sejauh titik dekat pengamat. Jadi S aksen OK sama dengan min SN. Jika mikroskop digunakan oleh mata tidak berakomodasi maksimum, titik jauh berada di tak terhingga sehingga jarak benda okuler sama dengan jarak fokus okuler. S aksen OK tak terhingga sehingga SOK sama dengan MOK. Perbesaran mikroskop M sama dengan MOB atau perbesaran OB kali MOK perbesaran OK. Perbesaran lensa objektif MOB tinggi bayangan dibagi tinggi benda atau jarak bayangan dibagi jarak benda. Perbesaran mata, perbesaran lensa okuler dirumuskan ini untuk mata berakomodasi ini seperti loop ya. MOK sama dengan SN per FOK per 1. Mata tidak berakomodasi MOK sama dengan SN per FOK. Contoh soal, amatilah diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop. SOB 2,2 FOB 2 cm FOK bayangannya. Jika berkas sinar keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar dan mata yang mengamati penglihatan normal, maka perbesaran mikroskop adalah diketahui SOB 2,2 FOB 2 cm SN 25 jarak normal, FOK 5 cm. Ditanyakan berapa perbesaran M. Rumusnya 1 FOB sama dengan 1 SOB ditambah 1 aksen OB, dimasukkan tadi setengah ditambah 1/2,2 ditambah 1 aksen S aksen OB, jadi setengah dikurangi 1/2,2, digeser ya, geser ke sini, geser ke kiri, sama dengan 1 S aksen OB, disamakan menyebut 1,1 dikurangi 1/2,2 sama dengan 1 S aksen OB, berarti 0,1 dibagi 2,2 sama dengan S aksen OB. Kita balik ya, S aksen OB sama dengan 2,2 dibagi 0,1 sama dengan 22 cm. Jadi perbesaran mikroskop atau M sama dengan S aksen OB dibagi S OB jarak bayangan dibagi jarak benda kali SN jarak mata normal dikurangi dibagi fokus okuler sama dengan 2,2 kali dibagi 2,2 kali 2,25 dibagi 5 sama dengan 10 kali 5 kali teropong. Disebut juga teleskop, fungsinya untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Jenisnya teropong hias, teropong bintang, teropong astronomi, teropong hias, teropong bumi, teropong prisma, teropong panggung atau Galileo, teropong mantul. Kita bahas teropong
teropong bintang terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Ini FOB, ini FOK. Perbesarannya dirumuskan FOB dibagi SOK. D jarak antara lensa yang satu dengan yang lain dirumuskan FOB ditambah FOK. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Sifat bayangannya apa jadinya? Sifat bayangannya di sini. Ini sebagai loop ya. Maya diperbesar terbalik. Ini benda jauh sekali, bayangannya di sini. Nah, benda ini bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif dianggap benda oleh lensa okuler, sama dengan mikroskop tadi. Jadi bayangannya maya diperbesar terbalik seperti mikroskop ya. Contoh soal seorang teropong diarahkan ke bintang. Seorang teropong bintang menghasilkan besaran angular 25 kali jika jarak fokus objektif 150 cm, maka jarak antara lensa objektif dan lensa okuler tersebut adalah, kita cari dulu apa yang diketahui. M nya 25 kali ya, besarannya. FOB nya 150. Yang ditanyakan D, apa D, apa rumusnya? D FOB plus FOK ya tadi. M sama dengan FOB bagi FOK. M nya 25, FOB nya 150, FOK nya belum ketemu. FOK sama dengan 150 dibagi 25, FOK sama dengan 6 cm. Jadi D sama dengan FOB ditambah FOK sama dengan 150 ditambah 6 sama dengan 156 cm. Oke, jelas. Teropong bumi. Nah, bedanya kalau teropong bumi ada lensa pembaliknya ya adik-adik. Bedanya dengan tadi, ini ada lensa pembaliknya supaya tidak terbalik kalau kita melihat sesuatu. Ini FOB, ini bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif, kemudian dibalik. Bayangannya dibalik sekarang. Nah, mata sekarang melihatnya tidak terbalik lagi. Dirumuskan D sama dengan FOB ditambah 4FB ditambah FOK. Ini membalik ya. Sifat bayangannya maya diperbesar tegak. Besar tegak. Perbesaran bayangan FOB dibagi FOK. Teropong prisma disebut juga teropong binokuler. Untuk memperpendek teropong, lensa pembalik diganti dengan dua prisma sama kaki yang akan memantulkan bayangan secara sempurna. Bayangan akhir tegak maya diperbesar. Ini prisma jadi kaca. Teropong panggung terdiri dari lensa objektif, lensanya cembung, lensa okuler, lensanya cekung. Rumusnya D sama dengan FOB ditambah FOK. Sinar datang dari lensa objektif membentuk bayangan dapat difokusnya sebagai benda. Sinar sejajar keluar dari lensa okuler menuju mata bersifat